9. Ya. Ini bab 8. Iya. Ke-9, tapi presentasi kita ke-8 dan ke-9. Yang pertama kelompok 1 dengan tema investasi. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Giat Utama. Saya Egy Berjadi. Kami akan mempresentasikan materi investasi. Kami akan memulainya. Jadi pengertian investasi itu merupakan bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Ada banyak hal yang terkait dengan kegiatan ini. Beberapa di antaranya adalah sarana tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah penanaman modal bukanlah bahasa asing lagi bagi mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia penanaman modal, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Investasi adalah cara untuk meningkatkan jumlah uang dan aset yang Anda miliki saat ini. Berbeda dengan konsepnya jika kita bermaksud untuk mengumpulkan lebih banyak uang daripada keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi OJK tentang investasi adalah berkaitan dengan jangka panjang untuk meningkatkan aset secara lengkap ataupun memperoleh saham atau surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Misalnya dengan membelanjakan 1 juta rupiah di sektor dana dengan pendapatan tetap selama periode ini Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar 40%. Berarti saat melakukan penarikan, uang yang akan bertambah menjadi 4 juta dari hasil keuntungan diperoleh. Udah. Dari contoh kasus tersebut, investasi juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama, investasi berdasarkan waktunya. Yang pertama ada jangka pendek, dijelaskan oleh Gilbert. Investasi jangka pendek sesuai dengan namanya, jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3 sampai 12 bulan. Istilah lain dari investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Investasi jangka pendek ini memiliki 2 bentuk, yakni investasi ini harus berkualitas tinggi dan produk investasi harus liquid dan mudah dijual kembali. Anda mungkin berpikir bahwa investasi jangka pendek ini sempurna, tetapi ada kerugian dari investasi jangka pendek. Salah satunya ialah bahwa pengembalian investasi ini jauh lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Investasi ini yang paling populer ialah trust investasi. Yang kedua, jangka panjang. Tidak seperti investasi jangka pendek, investasi jangka pendek termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi banyak investor untuk menjual dan menghasilkan keuntungan. Banyak investasi jangka panjang baru saja dibeli tanpa dijual kembali. Yang kedua, menurut instrumen, jenis instrumen investasi yang populer digunakan. 1. Kepercayaan investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, perwakilan investasi ialah forum yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dengan modal yang mereka investasikan dalam portofolio bursa efek mereka. Sebagai investor, Anda hanya perlu menyiapkan modal untuk diinvestasikan dalam portofolio bursa efek. Hal ini akan dikelola oleh manajer investasi. Portofolio surat berharga terdiri dari produk pasar uang, obligasi, dan saham. Anda tidak perlu dana atau modal jutaan rupiah untuk berinvestasi di produk ini. Ini karena Anda hanya bisa memilih dana investasi dengan dana minimal 100.000 rupiah. Beberapa orang yang memiliki atau menggunakan trust investasi sebagai sarana investasi dengan mengetahui investasi trust dianggap sebagai investasi jangka panjang yang cenderung lebih aman daripada saham. Kedua, saham. Alat investasi ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin Anda salah satu orang yang memilih saham sebagai sarana investasi.
Artinya ketika Anda membeli saham di perusahaan yang terdaftar, Anda menjadi pemegang saham perusahaan itu dan berhak atas dividen yang sama dengan persentase saham yang Anda miliki di perusahaan itu. Selain hak untuk membayar dividen, Anda juga mendapatkan keuntungan dan selisih harga jual saham tersebut. Manfaat lain berinvestasi di saham ini adalah mereka liquid dan mudah diperdagangkan. Oleh karena itu, jika saham naik, Anda bisa mengalihkan saham tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, emas dan logam mulia. Emas dan logam mulia merupakan salah satu alat investasi yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Investasi ini juga cocok bagi Anda yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman, seiring dengan kenaikan harga emas dan logam mulia. Di obligasi adalah sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencakup komitmen bahwa penerbit membayar bunga dan bentuk bunga selama jangka waktu tertentu, dan pada waktu tertentu membayar pokok utang kepada pemegang obligasi. Pendapatan bunga pemegang obligasi adalah kupon. Jangka waktu penyelenggaraan investasi adalah 1-10 tahun. Keberadaan obligasi ini dibelakangi oleh upaya penghimpunan dana dari masyarakat untuk digunakan sebagai sumber pendanaan. Ada 3 jenis obligasi di Indonesia, yakni 1. Obligasi koperasi, 2. Obligasi individu, 3. Obligasi pemerintah. Selanjutnya deposito tetap. Metode investasi ini adalah deposito berjangka yang dapat dilakukan di bank. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Selain itu, deposito berjangka memiliki tengah waktu yang lebih pasti, biasanya 3-12 bulan. Selanjutnya, properti. Biasanya orang akan sangat tertarik dengan jenis investasi ini jika sudah memiliki modal yang sangat cukup. Seperti yang Anda ketahui, tanah dan bangunan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki menjanjikan. Asuransi. Ketika Anda memiliki asuransi jiwa berjangka, maka Anda mungkin berpikir tentang lingkungan. Tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga melindungi keluarga serta aset yang Anda miliki, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang berikutnya ini ada manfaat investasi. Yang pertama, melawan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang pun menurun. Tanpa investasi, nilai uang Anda akan tergerus setiap tahun. Oleh karena itu, pentingnya untuk mencari investasi yang memiliki return lebih tinggi daripada inflasi. Yang kedua, ada menambah sumber pemasukan. Investasi secara tidak langsung memberikan sumber pendapatan tambahan. Oleh karena itu, disarankan untuk menyisihkan sedikit dari gaji Anda untuk menginvestasikan secara bulanan agar gaji Anda juga bekerja. Yang ketiga, mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Jika Anda bisa menabung hanya 1 juta rupiah per bulan, itu akan makan waktu lebih dari 8 tahun. Namun jika Anda berinvestasi dengan pengembalian tahunan rata-rata 12%, Anda akan mendapatkan tujuan tersebut dalam waktu 6 tahun. Yang keempat, meningkatkan kekayaan atau aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi real estate, tanah, apartemen, dan pembelian rumah yang akan meningkatkan harga di masa depan. Namun perolehan nilai ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat dan membutuhkan waktu dan kesabaran. Yang kelima, ada memenuhi kebutuhan di masa depan. Dengan banyaknya kebutuhan tak terduga di masa depan, sangat cocok untuk investasi guna untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang masa depan. Berinvestasi di masa sekarang bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan kehidupan masa depan seiring dengan meningkatnya nilai. Yang keenam, ada gaya hidup sederhana atau hemat. Dengan sebuah investasi, seorang berusaha hidup sederhana untuk tetap berinvestasi dan pada akhirnya menghindari untuk membeli sesuatu yang kurang penting dan juga lebih ekonomis. Yang ketujuh, terhindar dari hutang. Dengan gaya hidup yang sederhana, orang juga akan terhindar dari hutang. Mereka yang wajib berinvestasi lebih memilih untuk menghindari hutang dan hidup sederhana untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka.
Risiko investasi. Setelah menyadari melakukan investasi adalah hal yang tidak mudah, maka Anda harus bisa memperkirakan risiko. Ada istilah risiko tinggi, imbalan tinggi. Artinya semakin tinggi potensi pengembalian investasi Anda, semakin tinggi pula risikonya. Sebaiknya produk dengan potensi pengembalian rendah biasanya berisiko lebih rendah. Orang biasanya mengasosiasikan deposito berjangka sebagai risiko rendah pengembalian rendah sebagai salah satu pilihan terakhir dalam spektrum. Sebab dana yang dikembalikan dalam deposito biasanya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Namun deposito berjangka memiliki kelemahan yang memiliki imbas hasil yang relatif rendah dibandingkan dengan produk lainnya. Sebaiknya saham biasanya tergolong memiliki potensi kenaikan yang besar, namun resikonya relatif tinggi dibandingkan dengan komoditas seperti deposito dan obligasi. Contoh lainnya adalah berinvestasi dengan investasi cryptocurrency yang saat ini berkembang pesat karena potensi keuntungannya yang sangat tinggi. Juga dikenal dengan risiko tinggi pengembalian tinggi. Risikonya adalah nilai aset kripto dapat menurun dengan cepat dan drastis. Oke, berikut ada video singkat dari investasi. Hai guys, pernah nggak kamu membayangkan atau bahkan membuat rencana untuk masa depan? Misalnya, mau punya rumah sendiri, mau punya mobil ini, mobil itu, mau liburan keliling dunia, atau lanjutin pendidikan di luar negeri. Bisa nggak sih generasi muda sekarang dapetin itu semua? Umur berapa ya kira-kira duitnya terkumpul? Oke, kita nabung setiap bulan dan hemat-hemat pengeluaran. Tapi emangnya yakin di masa mendatang harga barang-barang masih sama? Coba ingat-ingat, waktu itu dulu jajan bakso, es krim, minuman botol, instan, berapa sih harganya? Sekitar tahun 2010, harga instan sebungkus adalah Rp1.100. Nah, sekarang 10 tahun kemudian harganya menjadi Rp2.600. Kok bisa sih naik sampai lebih dari 2 kali lipat? Kenaikan harga ini yang disebut dengan inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang semakin menurun, dan tentunya hal ini mempengaruhi nilai tabungan kamu. Misalnya, kamu menabung dengan tingkat bunga rata-rata 1,74% per tahun, tetapi dalam 10 tahun terakhir telah terjadi inflasi dengan rata-rata 4,58%. Jadi, uang kamu malah kepotong 2,84%. Rugi kan? Nanti barang-barang yang mau dibeli juga udah naik semua harganya. Terus gimana dong? Kalau kamu cuma mengandalkan tabungan, semua rencana kamu di awal tadi cuma bisa jadi angan-angan. Tapi jangan takut sama inflasi, karena solusinya sederhana, yaitu investasi. Investasi merupakan modal mengelola dana agar menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, dan yang paling sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di pasar modal. Ada beberapa produk pasar modal yang perlu kamu ketahui, seperti saham, obligasi. Apa sih bedanya? Saham adalah bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kamu membeli sebuah saham perusahaan, kamu telah menjadi salah satu model perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan serta kekayaannya. Investasi saham memiliki keunggulan berupa 6 kali ini, yaitu keuntungan yang didapat saat harga jual saham berselisih pada hari yang diidentikan itu. Pembagian laba pada pemilik saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sedangkan risiko investasi saham
dapat berupa capital loss, yaitu kerugian akibat harga jual saham berbeda dengan harga beli, dan risiko likuidasi, yaitu perusahaan yang berdasarkan pembukaan rekening saham dilakukan melalui perusahaan terbatas dengan minimal setoran awal atau deposit sebesar Rp100.000. Lalu pasar modal yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang dana mengenai obligasi yang dapat dipinjamkan. Surat ini berisi janji dari pihak kredit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah diberikan, disertai dengan pembayaran dengan secara periodik. Keunggulan investasi obligasi adalah nilai pokoknya yang sangat besar dan pemberian kupon sebagai jasa yang dibayar oleh penerima. Nilai tukar kupon adalah tingkat sukunya dari obligasi tersebut. Sedangkan risiko investasi obligasi adalah risiko likuiditas, yaitu risiko di mana suatu aset memerlukan waktu yang belum pasti untuk bisa ditukar menjadi uang tunai. Dan risiko default yaitu ketidakmampuan pihak penerbit untuk membayar dana atau melunasi utangnya saat jatuh tempo. Kami dapat membeli surat obligasi melalui bank, perusahaan serikat, serta lembaga lainnya yang saat ini sudah banyak produk obligasi pemerintah untuk investor dengan minimal pembelian hanya Rp1 juta dan secara umum maksimal pembeliannya adalah Rp3 miliar. Produk ini jauh lebih terjangkau dengan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara umum minimal pembeliannya adalah Rp10 miliar. Produk pasar modal yang ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat komoditas untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio yang dimiliki oleh manajer investasi. Ada beberapa jenis reksadana, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Keunggulan investasi reksadana adalah kenaikan nilai aktiva atau yaitu nilai yang berdasarkan total kekayaan meski reksadana setiap hari. Sedangkan risiko investasi reksadana adalah kemungkinan terjadinya penurunan NAV dari risiko default. Pembelian reksadana dapat dilakukan lewat atau agen penjual reksadana dengan minimal pembelian yang beragam, bahkan ada yang hanya Rp10.000. Tentu semua investasi ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di pasar modal secara jangka panjang lebih menguntungkan, kan? Kedua, pendapatan tetap dari pekerjaan, kamu bisa mendapatkan pasif income lewat investasi yang berbeda. Coba dari dulu sudah mulai dari investasi, pasti setidaknya ada satu rencana hidup kamu yang sudah terwujud. Tapi nggak apa-apa kok, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Kan guys, saatnya mulai menyisihkan uang jajan kamu. Setidaknya Rp100.000 per bulan untuk mulai berinvestasi. Ini gampang kan? Ternyata investasi pasar modal itu sederhana tapi powerful ya. Yuk, mulai berinvestasi sekarang. Ya, sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Manado dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana peran inflasi dalam investasi dan bagaimana cara melindungi nilai investasi dari dampak inflasi? Dari kelompok 7, Tuan Tino dari kelompok 7 ingin bertanya, apakah investasi saham di pasar modal itu lebih menguntungkan dibanding investasi lainnya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, investasi apa yang seharusnya dilakukan untuk pemula? Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, coba jelaskan tips paling ampuh untuk mengelola risiko investasi. Saya Putri Chan dari kelompok 4 ingin bertanya, risiko apa saja yang terjadi jika saham yang kita jalankan tidak bertahan
Jaya, peran inflasi bagi investasi dan cara mengatasi cara investasi menghadapi inflasi. Inflasi yang tinggi dia membuat pendapatan real masyarakat menurun, sehingga standar hidup masyarakat juga menurun. Dengan harga yang naik terus-menerus, maka pelaku ekonomi akan sulit untuk menentukan keputusan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi jika terjadi inflasi, maka investor akan cenderung sulit untuk mengambil keputusan karena harga konsumsi yang dia gunakan sehari-hari memiliki tingkat kenaikan yang lebih tinggi daripada biasanya. Tips menghadapi inflasi itu tips investasi menghadapi inflasi. Yang pertama itu fokus pada tujuan melampaui tingkat inflasi. Contohnya misalnya return dari inflasinya 5%, kita harus investasinya lebih dari 5%. Biar kita uangnya nggak termakan oleh inflasi juga. Yang kedua, membatasi jumlah dana yang diinvestasikan. Jangan semua dana dimasukkan ke dalam investasi. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Oke, ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang ditanyakan oleh Mania. Investasi apa yang seharusnya dilakukan bagi pemula? Ada dua risiko. Investasi yang paling menguntungkan bagi pemula adalah satu, investasi emas, kedua, deposito, ketiga, reksadana, dan empat, properti. Tapi properti ini disarankan untuk bagi pemula yang sudah mengerti dengan jenjang investasi. Dan kelima, saham. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wardino ya. Apakah investasi saham di pasar modal lebih menguntungkan daripada investasi lainnya? Jadi investasi di pasar modal itu memang relatif lebih untung karena yang pertama itu likuiditasnya tinggi. Jadi kemampuan dia untuk membayar hutangnya itu dia bisa dengan uangnya untuk membayar hutangnya. Itu likuiditasnya tinggi. Yang kedua itu regulasinya jelas, dia diawasi oleh OJK misalnya. Secara garis besar, investor biasanya memilih untuk berinvestasi secara langsung ataupun contohnya dengan reksadana. Oke, gimana? Rizky ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, kelompok 4. Risiko apa saja yang terjadi jika saham yang kita jalankan tidak berjalan dengan baik? Salah satu resiko dari investasi saham itu capital loss. Capital loss itu kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga beli. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua itu ada resiko likuidasi. Risiko likuidasi ini terjadi apabila perusahaan yang sahamnya Anda miliki dinyatakan bangkrut atau tidak mampu membayar utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi perusahaan tersebut harus dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasin. Ya, ada yang mau ditanya? Menjawab pertanyaan dari Rizky, kelompok 6. Pertanyaannya, jelaskan tips yang paling ampuh untuk mengelola risiko investasi. Yang pertama, harus tahu menentukan target investasi. Dengan menentukan target, dan kedua, melakukan verifikasi investasi. Dan ketiga, rutin mengawasi investasi. Keempat, mewaspadai penipuan. Apakah jawaban saya bisa diterima? Oke. Mau lihat ini? Ini 5 aja. Oke. Jawab apa?
Saya temangan dari kelompok 3, saya ingin bertanya, faktor apa saja yang menyebabkan orang melakukan kegiatan investasi? Maraknya saham di antara public figure yang terkenal. Jadi orang mengenal saham itu dari public figure seperti Raffi Ahmad atau Ari Lasso yang membuat investasi besar dalam tren saham ini atau investasi. Yang kedua, FOMO dalam menciptakan investor baru. Fear of missing out juga menjadi bumbu utama di balik tren investasi belakangan ini. Itu terjadi karena seseorang hanya mengikuti hal yang sedang populer pada saat itu dan mereka melakukannya agar tidak dicap kuno oleh orang di sekitarnya. Yang ketiga, munculnya investor angkatan corona. Masa pandemi COVID membuat banyak sektor perekonomian jatuh. Saham pun akan menjadi jalan aman bagi mereka yang mencemaskan bagaimana keuangan mereka kelak. Jadi itu memotivasi mereka untuk melakukan investasi. Yang keempat, media-media gencar mengkampanyekan investasi. Yang kelima, harga saham semakin murah. Harga saham yang semakin murah dan terjangkau menjadi pemicu mudahnya orang-orang untuk menjadi investor. Jika beberapa dekade lalu saham baru bisa dibeli dengan nominal puluhan juta, sekarang mereka dapat membelinya dengan harga 100.000 saja. Yang kelima, ada baik dan buruknya tren saham. Tren saham belakangan ini dibilang naik menjadi 53,4% pada 2020. Itu saja.